Jungle. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas di tengah pandemi seperti ini. Saya di sini akan berbagi ilmu dengan kalian semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Setiorini, mahasiswa dari IAIN Kediri semester 7 jurusan Bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menyediakan perbincangan hangat seputar COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai coronavirus. Di kesempatan yang emas ini, tema yang Desi angkat adalah tentang COVID-19 di era new normal. Tentunya Desi tak sendirian nih. Kali ini Desi ditemani oleh mahasiswa semester 7 juga yang kuliah di IAIN Kediri dengan jurusan PAI, Vivin Erlita. Nah, apa kabar Mbak Vivin? Alhamdulillah ya, sehat walafiat dan masih berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kak Vivin ini sekaligus sebagai narasumber kita pendengar yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua yang telah mengirimkan pertanyaan tentang seputar COVID-19 di era new normal. Dan saya tak lupa sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi, yang bersemangat untuk mengirimkan pertanyaan kepada Kak Vivin. Nah, dari beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Kita akan memilih 6 pertanyaan yang untuk didiskusikan dengan Kak Vivin. Nah, Kak Vivin, dari pertanyaan yang pertama nih saya akan bacakan dulu dari Fariha. Bagaimana sih cara yang efektif untuk mensosialisasikan new normal di kalangan masyarakat awam? Nah, ternyata dari pertanyaan Mbak Fariha ini sama juga pertanyaannya dengan Indriana. Yang pertanyaannya adalah di era new normal banyak masyarakat yang kurang memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak dengan yang lainnya. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan mengingat semakin bertambahnya kasus pasien COVID-19? Nah, menurut Kak Vivin sendiri bagaimana nih Kak Vivin? Cara mensosialisasikan protokol kesehatan pada masyarakat awam ya. Nah, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sopan terhadap warga di sekitar. Misalnya, kata sterilisasi tangan. Kata tersebut kan jarang ya didengarkan oleh masyarakat awam dan jarang sekali dipahami. Jadi kita bisa mengubah kata tersebut menjadi membunuh kuman. Misalnya, hand sanitizer ini berguna untuk membunuh kuman pada tangan. Nah, itu kan lebih jelas ya, katanya lebih mudah dipahami. Terus yang kedua, kita bisa mencontohkan terlebih dahulu pada masyarakat awam bagaimana sih cara hidup sehat di era new normal. Nah, kita bisa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan pada setiap aktivitas. Oke? Baik, itu untuk jawaban dari pertanyaan Fariha dan Indriana. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga dari Ikna. Bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang tidak menaati protokol kesehatan? Nah, bagaimana Kak Vivin? Cara menyikapi seorang yang tidak menaati protokol kesehatan. Nah, kita bisa memberi pengertian yang lebih tentang bahaya COVID-19. Karena tidak hanya dia saja yang terkena oleh bahaya COVID-19, melainkan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh menjaga jarak dengan orang lain. Kalau kita terlalu dekat, terlalu sering berdekatan dengan orang lain, kita juga tidak tahu ya apakah mereka terkena COVID atau tidak. Nah, itu akan memudahkan COVID tertular pada diri kita. Nah, itu ya jawaban untuk pertanyaannya dari Ikna. Jadi kita harus senantiasa menjaga jarak. Dan sekarang dilanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Lika. Apakah COVID bisa menyebar melalui air, contohnya di kolam renang?
Nah, bagaimana Kak Vivin? Nah, untuk apakah COVID bisa menyebar di kolam renang? Untuk lebih jelasnya, saya belum pasti ya. Tapi dari sumber CNB Indonesia, menurut pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat, tidak ada bukti bahwa COVID-19 tidak dapat menyebar di air kolam. Nah, berarti di kolam renang kan terdapat disinfektan seperti klorin juga. Seharusnya membunuh virus, namun jumlah yang cukup banyak di satu area masih bisa menimbulkan resiko. Jadi, ada baiknya jika tidak berenang di kolam renang terlebih dahulu untuk menghindari COVID-19. Baik, berarti untuk yang berenang kita jangan dulu, sebaiknya nunggu kalau sudah normal kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Fani. Menurut Kak Vivin, setelah pandemi berakhir, bisa berakibat muncul budaya baru atau tidak, Kak? Kalau menurut saya sih muncul, karena sebelum ada pandemi ini ya Kak ya, kita kan jarang sekali ya cuci tangan, menggunakan masker. Nah, pas di pandemi ini kita lebih rajin cuci tangan, pakai masker setiap kali keluar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan itu juga akan terbiasa loh Kak di setelah pandemi ini. Jadi itu bisa menjadi kebiasaan ya buat kita ya, lebih 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 sering menjaga kesehatan juga. Jarang sekali keluar rumah ya, jarang berkumpul juga, lebih ke daring gitu Kak. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Kak Fani. Lalu selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana pendapat Kak Vivin mengenai orang yang menggelar hajatan besar di new normal. Bukannya di new normal kita harus tetap social distancing. Nah, menurut Kak Vivin nih bagaimana Kak? Menggelar hajatan di pandemi. Nah, menurut saya tidak apa-apa, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan untuk kita datang ke hajatan, kita bisa menggunakan protokol kesehatan saat memenuhi hajatan tersebut. Maka kita bisa memakai masker dan menjaga jarak seperti tadi ya sudah saya jelaskan. Dan juga ada lebih baiknya kalau hajatan tersebut ditunda terlebih dahulu sampai pandemi berakhir untuk mengantisipasi bahaya COVID-19. Nah, baik, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Maka dari itu, prinsip utama dari new normal sendiri adalah kita senantiasa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat serta menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, itu tadi penjelasan Q&A dari Kak Vivin. Kurang lebih saya tutup perbincangan kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tutur kata dan bahasa. Saya di Sistiorini yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.